Ya pemirsa, kami ajak Anda memperbarui informasi terbaru dari Kabupaten Tanah Datar. Sudah ada rekan kami Andri Saputra di sana. Selamat pagi Andri, seperti apa upaya pencarian korban hari ini di sana? Ya, Vita, saat ini saya berada di posko utama penanggulangan bencana Kabupaten Tanah Datar. Di posko ini baru saja selesai apel untuk pencarian di hari terakhir ini. Jadi untuk pencarian di hari terakhir ini, terlihat dari pantauan saya tadi, untuk pencarian di hari terakhir ini ada menggunakan juga anjing pelacak untuk mempermudah pencarian 13 korban di datar yang masih hilang. Dari data terbaru itu di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 29 korban sudah teridentifikasi, sedangkan 13 korban lainnya masih dalam pencarian. Sedangkan dalam data dari Basarnas sendiri itu di 4 kabupaten kota sudah 61 orang yang teridentifikasi. Itu tersebar dari 4 kabupaten kota. Itu kita. Ya, Andri, ini kan ada 13 korban yang masih dilakukan pencarian oleh petugas dan rencananya akan terus dicari pada hari ini. Apa saja yang kemudian diturunkan oleh pihak petugas gabungan untuk melakukan pencarian? Ya, terlihat dari pantauan kami tadi, petugas gabungan juga akan menggunakan anjing pelacak nanti yang disebar di beberapa titik yang rawan gitu. Terutama kepada tumpukan-tumpukan material longsor yang dalam, itu biasanya anjing pelacak akan dilibatkan di titik lokasi tersebut. Seperti di kawasan Parambahan, Kecamatan Lima Kaum, juga di kawasan nantinya kawasan Rambatan, begitu. Kita berharap cuaca hari ini mendukung, tapi mungkin Anda bisa gambarkan seperti apa cuaca di tempat Anda mengabarkan saat ini, Andri? Ya, bisa saya laporkan untuk cuaca sendiri saat sekarang ini adalah cerah berawan. Kita berharap nantinya sampai proses pencarian nantinya cuaca akan bersahabat sehingga mempermudah tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian 13 orang yang masih hilang tersebut. Andri, bisakah Anda menggambarkan adakah alat berat yang kemudian diturunkan khusus oleh petugas gabungan untuk melakukan pencarian 13 korban hilang yang belum ditemukan? Ya, selama pencarian ini kesulitan dari tim SAR adalah banyaknya material longsor yang masih timbunannya itu masih jalan. Nanti juga akan melibatkan alat berat untuk mengikis atau menggali dari material longsor yang dalam tersebut. Nah, di lokasi-lokasi material longsor yang dalam ini nanti juga akan dilibatkan anjing pelacak mempermudah untuk di mana lokasi korban, pastinya korban nanti akan dicari gitu. Begitu, gitu. Oke, sebelumnya juga dikatakan oleh PVMBG ini ada waspada ya bagi warga sekitar untuk adanya potensi banjir lahar dingin susulan begitu. Kalau dari petugas gabungan mengantisipasi ini seperti apa di sana? Dari BMKG sendiri sudah terjun ke lapangan, ada program untuk mengatur cuaca atau program yang dinamakan untuk memindahkan cuaca dari yang berawan ke cerah itu, seperti itu tidak. Oke, modifikasi cuaca yang sudah disiapkan oleh BMKG. Ya, modifikasi Tapi cuaca. kalau Anda lihat, Andri, sejak beberapa hari terakhir atau bahkan kemarin, apakah modifikasi cuaca ini mampu kemudian menghindari hujan di sekitaran Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat? Ya, beberapa titik lokasi bisa dialihkan, namun beberapa titik lokasi karena intensitas hujan masih tinggi di Kabupaten Tanah Datar. Biasanya di pagi hari ini cerah, di siang hari cerah, namun di sore hari sampai malam hari intensitas hujan masih tinggi. Tadi malam intensitas hujan tinggi dan timbul juga pertanyaan dari masyarakat dan hoak-hoak dari masyarakat bahwasanya air tinggi kembali, air sungai deras kembali gitu. Ada juga hoak dari masyarakat, dari beberapa medsos itu mengatakan bahwasanya ada limbahan atau banjir bandang susulan gitu. Begitu.
Mhm. Oke, yang dari tadi Anda jelaskan ini Andri adalah proses upaya pencarian menggunakan jalur darat begitu. Tapi kalau kita lihat nampaknya juga petugas melakukan upaya pencarian melalui pantauan udara. Informasi yang Anda dapatkan ini seperti apa, Andri? Ya, terpantau di posko utama ini tadi juga kita dengar dan kita lihat ada helikopter TNI juga berputar-putar sekitar lokasi. Nah, helikopter ini juga nanti akan memantau lokasi-lokasi titik pencarian di beberapa titik lokasi di Kabupaten Tanah Datar sendiri. Terpantau tadi kami melihat satu helikopter TNI berputar mengudara untuk melihat lokasi-lokasi kejadian. Begitu. Oke. Apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi dari helikopter yang melakukan pemantauan tadi? Hasilnya ini seperti apa? Pemetaan titik-titiknya apakah sudah bisa diketahui oleh pihak petugas? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi pasti bahwasannya helikopter ini digunakan untuk melihat situasi titik-titik lokasi untuk melakukan pencarian. Begitu sudah. Oke. Rencananya apakah nanti akan dilakukan pemantauan dari udara lagi, Andri? Mengingat nampaknya juga mungkin di siang hari ini masih ada yang bisa dilihat begitu. Ya, di hari terakhir pencarian ini Bupati Padang Pariaman memaksimalkan memaksimalkan semua pokok pindah yang ada. Mudah-mudahan dalam pencarian hari terakhir ini semua korban bisa ditemukan, dan kita juga berharap agar tim SAR gabungan mampu melakukan pencarian korban-korban yang belum ditemukan. Berdasarkan rapat kemarin, sektor pencarian pun ditambah menjadi 9 karena ada temuan mayat di Kabupaten Sejunjung juga sampai ke Provinsi Riau. Jadi berdasarkan hal tersebut, tim gabungan menambah sektor pencarian itu menjadi 9 titik lokasi pencarian. Seperti itu gitu. Oke, saya ingin mendalami mengenai temuan mayat yang sampai ke titik Kepulauan Riau seperti yang Anda sampaikan. Ini bagaimana kemudian pihak petugas bisa menemukan adanya mayat ataupun jenazah di sana? Apakah memang kemudian ini hanyut akibat banjir lahar dingin? Ya, diketahui dan teridentifikasi bahwasannya yang ditemukan masyarakat yang viral di media sosial bahwasannya ada temuan di Provinsi Riau tersebut merupakan warga tanah datar gitu. Jadi memang hulu dari Gunung Merapi ini sampai juga aliran sungainya itu ke daerah-daerah di kawasan Provinsi Riau sendiri begitu. Oke. Andri, ini kan ada mungkin ya setelah pihak kepolisian menemukan adanya mayat sampai dengan titik Kepulauan Riau. Mungkinkah proses pencarian korban hilang lainnya akan kemudian diperluas di luar dari Kabupaten Tanah Datar? Karena ditemukannya mayat kemarin menjadi potensi bahwa bisa jadi ada korban-korban lain yang hanyut jauh dari Kabupaten Tanah Datar. Ya, berdasarkan rapat koordinasi dengan stakeholder yang ada pada tadi malam, tim SAR saat ini menambah 9 sektor pencarian, gitu. Yang sebelumnya cuma 5. Dan 9 sektor pencarian ini juga akan sampai nantinya di lokasi terjauh, bisa jadi di Kabupaten Sejunjung. Kemarin juga ada temuan mayat. Bisa jadi saja dalam pencarian hari ini mungkin akan ditambah lagi sektor lain yang sampai ke provinsi tetangga seperti Provinsi Riau tersebut. Baik, tadi Anda menyebutkan ada 9 sektor yang kemudian diturunkan oleh pihak petugas. Bisa Anda gambarkan sektor apa saja ini, Andri? Ya, sektor ini adalah titik lokasi yang akan ditempuh di beberapa gabungan tim SAR, grup tim SAR. Itu yang tersebar di beberapa kecamatan dan juga beberapa aliran sungai dari puncak Gunung Merapi sampai ke bawah. Tim SAR juga akan menelusuri pinggiran-pinggiran sungai serta juga akan menggunakan perahu karet untuk menelusuri hal tersebut.
sampai titik terjauh. Sektor tersebut sampai pengetahuan saya nanti akan sampai ke Kabupaten Sijunjung juga begitu. Oke, akan sampai ke Kabupaten Sijunjung juga. Baik, Andri, nanti kami masih akan ingin mengupdate informasi terbaru mengenai proses pencarian yang dilakukan oleh petugas hari ini. Masih ada 13 korban hilang di Kabupaten Tanah Datar. Tapi sebelumnya pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda di mana Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi mengingatkan warga sekitar Gunung Merapi untuk mewaspadai lahar dingin Merapi. Meski aktivitas vulkanik Gunung Merapi cenderung menurun, namun bahaya lahar dingin sangat memungkinkan untuk kembali terjadi. Pasalnya, sedimen vulkanik di bagian puncak gunung masih sangat banyak sehingga jika hujan di puncak, maka potensi lahar susulan bisa membahayakan.